Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Tolong kamera masih di Nesa ya, karena Nesa masih mau ngasih fakta-fakta unik Jebret Tim. Dari total 7 pertandingan yang udah berjalan, dari 8 grup yang ada, ini ada-ada aja Jebret Tim kejadian-kejadian unik ya. Salah satunya ada kartu merah pertama yang udah keluar dari kantong wasit di pertandingan pembuka antara Jerman lawan Skotlandia kemarin, yaitu untuk Ryan Porteus. Bandel sih. Nah, kalau tadi ada pemain yang dihukum, nah ini ada supporter yang ditahan juga nih Jebret Tim. Ada 7 orang fans Serbia yang rusuh katanya pas mau lawan Inggris kemarin. Gak jauh-jauh katanya rusuhnya itu deket bar. Waduh, minumnya minuman oplosan kayaknya ya. Emang kalau yang nggak oplosan nggak? Enggak dong, enggak dong. Chill, Next, chill. ini kalau fans yang ini lebih nakutin lagi Jebret Tim, karena ini polisi Jerman langsung nembak orang yang bawa-bawa kapak. Ini kejadiannya pas Belanda mau lawan Polandia di Hamburg nih Jebret Tim. Waduh, dia lagi cosplay jadi ini kayak Wiro Sableng ya Bang? Bukan dong. Bawa kapak. Kalau itu mah di sekitar Jawa Timur. Iya. Nah, ini beritanya rusuh semua, tapi kalau hasil ini nggak ada yang rusuh Jebret Tim. Silahkan nanti kita akan bahas ya. Malam ini Nesa ditemenin sama Bang Valen, ada Mas Aryo dan juga ada Coach Justin. Malam hari ini ada Koci, ada Mas Aryo, juga ada Nesa yang ditunggu ya. Komen-komen dan celetukan-celetukannya yang tidak bisa dikeluarkan oleh host presenter di official broadcaster. Ya. Makanya di keep sama Jebret Media. Iya, karena di sana mau nyeletuk nggak boleh. Nggak boleh. Mau nyeletuk iklan. Iya. Gitu kan. Kalau di sini malah jarang iklannya ya. Kita udah lewati lah ya, Jerman udah kita lewati, kemudian juga nanti Italia kita bahas lah sedikit ya, dan juga kemarin ada Belanda yang menang sama lawannya, sampai lupa gue lawannya Polandia, kemudian Inggris yang menang lawan orang-orang gede itu Serbia ya, itu yang akan kita highlight di obrolan hari ini, dan juga preview yang nanti malam main. Sekarang sih ada yang main juga bentar lagi ya. Koci dengan jersey Belanda yang ini kemarin jaketnya yang gue pakai nih, yang baru belum keluar ya. Gue udah beli di Belanda karena di Indonesia nggak keluar. Ya makanya. Nah temen gue minggu depan ada yang kesana, jadi gue nitip. Jadi 2 minggu, 10 hari 2 minggu lagi gue dapet. Oh dikirim. Ya. Kita lolos grup nggak? Jangan sampai udah datang kagak lolos grup lo nggak pakai. Lolos lah. Hah? Lolos lah. Lolos ya. Ya. Gimana coach? Lolos sih lolos, tapi kemenangan kemarin lo apa ya? Bisa dikatakan lo cukup puas. Yang penting game pertama bisa menang dulu, atau lo nggak puas? Cukup puas dari hasil. Tidak begitu puas dari permainan. Walaupun kita nggak main, Belanda nggak main jelek, walaupun create peluang, tapi gue lihat Belanda kemarin di 2 friendly match itu bisa lebih bagus kalau komposisi pemainnya nggak kayak kemarin. Contoh, Xavi Simons itu nyaris nggak pernah main bagus. Lu punya Frimpong sama Malen, kenapa tetap mainkan Xavi Simons? Satu. Kedua, lu pasang 3 midfielder yang karakternya sama, Schouten, Veerman, sama Reinders. Kenapa lu nggak pasang Reinders sama Schouten atau Veerman, depannya Gakpo, kiri Malen, kanan Frimpong, yang sudah terbukti di berapa friendly match itu mainnya keren banget, 2 di depan. Nah terus sama performanya Simon dan Depay yang fucked up. Lu lebih permainannya apa gayanya? Lu harus pisahin. Enggak, gue selalu, dan lu tahu, lu kenal gue udah berapa tahun, gue selalu bilang jadi pemain profesional itu nggak usah banyak gaya. Lu harus fokus ke permainan lu. Dan kita banyak contoh pemain yang fokus ke sosmed, kayak Mudryk, kayak Pogba, kayak siapa Lingard atau apa, itu flop semua. Nah termasuk kedua pemain ini fokus ke rambutnya kan, terus pakai hairband. Itu di Belanda rame loh itu. Itu kenapa rame? Dipermasalahkan kenapa lu bukan banyak malah dicari tuh headbandnya. Iya. Bukan malah mau dibeli. Enggak, justru enggak. Iya, dikritik kenapa lu pakai banyak gaya, lu tunjukkan di lapangan lah. Itu Belanda banget by the way. Enggak usah banyak cincong lah kasarnya. Dan terbukti kan 2 kali dia dapat bola bagus, kontrolnya mental. 2 peluang besar nggak masuk. I mean pemain kayak gini, Depay ini terkenal terlalu fokus ke penampilan, ke yang nggak penting, bukan fokus ke bolanya. Maka dari itu dia ya performanya nggak konsisten kan. Kalau bagus-bagus, tapi kadang sering jelek juga. Dan itu yang membuat
agak kesulitan untuk menang, walaupun secara permainan layak menang, peluang lebih banyak, permainan juga cukup bagus. Tapi gue bilang Belanda bisa lebih bagus kalau Frimpong dan Malen main dari awal dan Gakpo di belakangnya Depay, Reinders sama Schouten atau Reinders sama Veerman. Kalau hal-hal yang tadi lo sepakat Mas Aryo, terlepas dari gaya-gayaannya dulu si Depay, tapi dari sisi pemilihan pemain yang dilakukan oleh Koeman, lo setuju sama Koci atau lo mengerti kenapa Koeman memilih pemain-pemain yang ada kemarin? Iya, kalau di tengah mungkin gue setuju ya. Reinders cukup 2 orang lah ya yang gayanya sama, lebih ke fokus ke defense gitu. Tapi satu yang jelas yang progresif pasnya bagus gitu. Dan Gakpo ya pilihan yang paling tepat ya, paling ada di tip of the diamond lah kalau kita bicara agak satu orang yang di belakang gitu. Yang di kanan gue juga setuju Frimpong karena udah ngebuktiin bersama Leverkusen ini kan pemain yang gila sepanjang musim, konsisten banget mainnya kan. Ya. Bagus banget di timnas juga bagus gitu. Kenapa bukan dia yang dipilih? Cuman kalau Depay emang pilihannya kan agak sulit kalau kita bicara striker. Nggak banyak pilihan. Iya makanya pilihannya kan selalu dia menjadi starternya, sementara Weghorst tuh memang selalu Super sub sub. dan tiap jadi pemain substitution selalu mencetak gol. Selalu cetak gol, ya, Bahkan di betul. 2 pertandingan uji coba terakhir kan. Itu gue nggak permasalahkan. Depay mulai, yang gue permasalahkan Gaya. gayanya, dan lu nggak main bagus. Iya. Iya Tapi kan? biasanya dia lumayan kan. Biasanya lumayan, justru 80% lebih sering bagusnya. Ini karena masalah di sosmed dengan penduduk Belanda mempermasalahkan dia pakai itu. Awal-awal lawan Kanada itu masih kosong, putih doang. Pas main ditambah nomor 10 Pas sama Island- belakangnya who Islandia, cares kan. Ya artinya dia peduli dengan Apa apa yang yang terjadi, disampaikan. ya yang disampaikan oleh orang Belanda. Orang Belanda kan kenal tipikal, udah nggak usah banyak puspas, lalu sebagai pemain bola lu fokus ke kerjaan lu, yaitu main bola cetak gol. Lu nggak Ya, perlu bereaksi. dan ya. kemarin main jelek kan. Iya, iya, Gak nggak usah banyak apa tadi lo? Puspas. Enggak, itu bahasa Belanda. Apa? Puspas. Puspas itu baik cincong lah kasarnya. Oh, jadi nggak jauh dari kita ya, puspas, cincong. Jadi pokoknya dicari aja pilihan kata lain. Haryo, Yohar gitu. Kebalikannya. Tapi ya kemarin gue waktu di reaction yang bareng Vaniko masih Rizal Armada ya, itu gue juga bilang kenapa gue nggak Frimpong sebenarnya gitu, karena kan dia jauh lebih licin, lebih Dan speed. lah. Itu gue bilang Belanda kan terkenal selalu punya yang cepet gitu kan. Nah kemarin tuh gue lihat pilihannya malah dia belakangan. Kalau Malen kan lebih Ini- gitu ya. Ini gue Ngabrik ya. Ini pilihan ya. Pelatih itu kan selalu mengambil pilihan dan kita baru setelah pertandingan tahu pilihan benar atau tidak. Kalau lu pasang itu suara apa ya? Oh lo kedengeran juga ya? Iya. Tokennya habis. Lagi diberesin. Jadi gini, kalau lu punya Malen dan Frimpong, mereka kan pada saat bola ke belakang defense-nya cukup tinggi kan. Iya. Nah, ini bisa dimanfaatkan. Kedalaman, deep-nya ini bisa dimanfaatkan. Lu punya Gakpo mungkin masih, tapi Xavi Simons bukan tipikal pemain yang seperti itu. Mereka lebih bermain di bawah lah, lebih mencari kombinasi lah. Dan Schouten itu kan beberapa kali bagus. Reinders dapat syuting kayak gitu. Kalau Gakpo gue bilang harusnya masuk. Reinders itu bukan top skor. Yeah. Di Milan itu dalam karirnya dia itu bukan pemain yang di belakang yang berada di nomor 10 untuk cetak gol. Yeah. Kayak Bellingham gitulah, iya kan? Nah, maka dari itu kenapa lu harus pasang Reinders di situ? Mending lu pasang Wijnaldum sekalian dari awal. Wijnaldum masih bisa, atau Gakpo kan posisinya di situ. Nah, kalau Gakpo posisinya di situ, lu kan bisa pasang Malen di kiri. Nah, tapi satu Belanda juga tahu Xavi Simons itu anak emasnya Koeman. Dan dia selalu puji-puji. Dia mungkin dia main bagus di Leipzig ya. Tapi lu masih ingat kan Clarence Seedorf? Ya. Kapan Clarence Seedorf main bagus di Belanda? Sementara ini pemain dapat 3-4 Champions League dengan klub yang berbeda. Artinya ini pemain bagus dong, iya kan? Tapi di Belanda itu nggak pernah main bagus. Nah, takutnya kasus Xavi Simons ini kayak begini juga. Jadi lo pikir memang harusnya dia jangan dikasih kesempatan dulu kemarin? Nggak. Harusnya jangan kasih kesempatan dulu, pelan-pelan dimasukin. Jangan sebagai starter ya. Jangan sebagai starter. Tapi lo gimana?
Mas Aryo, kalau lo bisa dibilang kan ya kemarin sebenarnya terlepas dari kebobolan duluan, Iya. sama akhirnya akhirnya Belanda akhirnya bisa ngejar. Sebenarnya kan juga peluang juga udah banyak. Banyak. Lebih banyak buang peluang. Iya, maksud gue. betul. Jadi apakah memang menurut lo pilihannya itu lebih tepat ke Malen dan juga si Frimpong? Kalau di kanan iya gue lebih setuju Frimpong gitu. Cuman kan sebetulnya sebelum turnamen ini mulai, gue sebetulnya pengen lihat si Xavi Simons. Karena kan ya penampilan dari mulai di PSV di 2 musim terakhir lah ya, PSV habis itu ke Leipzig, itu kan emang outstanding sih dari sisi permainan gitu kan. Ini anak berani nusuk ke dalam kotak penalti, berani nembak dari ketika dapat peluang. Kemarin kan juga dapat peluang satu yang bola terupas ya, tapi bolanya melebar gitu kan. Maksudnya dia penempatan posisinya tuh bagus gitu. Cuman nggak bisa konsisten sepanjang ya ketika dia ada di lapangan, itu mungkin yang membedakan. Jam terbang mungkin ya butuh jam terbang lagi gitu. Cuman kalau untuk lebih nyaman permainan Belanda sejak awal, ya gue tetap lebih milih kalau ada Frimpong di situ karena memang dia lebih teruji terutama dalam timnas Belandanya ya. Kebobolan kayak begitu gimana, Coach? It happens. I mean, kalau kita bicara corner kick itu dengan semua tim sehebat itu bisa terjadi. But that's okay. Yang penting kan lu menunjukkan mental bahwa lu ini lebih bagus loh dibanding mereka. Dan lu bisa create. Cuma yang dipermasalahkan kan sekarang efektivitasnya, ya kan. Di sisi lain ini nggak jauh sama kayak timnas Indonesia lah. Timnas kita teriak-teriak, striker nggak punya striker goal getter. Striker termasuk Mandul, si Sananta, Hoki, Dimas Derajat udah diberi kesempatan tetap nggak punya. Belanda juga, lu cuma punya Depay. Iya, Belakang lu Weghorst. Nah, Weghorst sudah sebagai super sub, oke. Tapi nggak sebagai starter. Iya. Nah, Depay selalu starter dan memang lebih sering main bagus daripada jelek dibanding klub di timnas Belanda ya. Iya. Tapi ini gue rasa dia terpengaruh gara-gara itulah apa namanya headbandnya itu. Jadi nggak fokus gitu loh. Nggak, tapi maksud gue pas kebobolan itu lo lebih melihat it happens atau itu ada itu bisa terjadi. Nah, maksud gue penjagaannya Van Dijk apa satunya lagi kemarin tuh? Itu Dumfries. Kan akhirnya dia malah ngomel kan Van Dijknya kan. Tapi maksud gue itu kan deket sama dia juga. Enggak. Van Dijk berada di belakang, yang cover itu Dumfries. Oke. Van Dijk cover satunya lagi, dan emang pemainnya itu tinggi. Emang yang cetak gol itu tinggi. But gol kayak gitu bisa terjadi dengan semua tim, namanya corner selalu 50-50. Iya, Jadi it happens. Iya. Miskomunikasi kan. Maksudnya siapa yang ngambil, siapa yang harusnya maju. Gue rasa itu emang gol keren itu. Lu nggak bisa mendiskreditkan pemain Poland itu yang cetak gol. Itu mirip sama kesalahan juga Italia di menit awal nggak, dia kebobolan duluan? Enggak, kalau itu blunder. Kalau kemarin itu bukan blunder. Namanya corner, klub kecil pun bisa cetak gol lawan klub besar. Kalau corner kan 50-50. Ya tapi dilatih kan. Oh iya, kan nggak selalu berhasil. Tapi bisa juga kan posisi Dumfries digantiin sama si Frimpong, Simons tetap main, bisa juga kan? Ya, tapi Dumfries ini udah berkali-kali selalu main bagus di timnas. Iya. Jadi nggak ada alasan untuk ganti dia. Yang paling bagus adalah Frimpong itu lawan Kanada, Islam membuktikan, menunjukkan lawan Kanada dia starter, lawan Iceland dia super sub. Iya. Itu pun masih cetak gol justru setelah Frimpong sama Malen sama Weghorst masuk. Itu Belanda cetak 3 gol kalau nggak salah lawan Iceland. Dan cadangannya lawan Kanada, di mana Gravenberch main, Schouten main, Reinders bahkan nggak main. Yang lawan Kanada itu sirkulasinya jauh lebih cepat daripada kemarin. Dan kemarin itu nggak jelek sekali lagi. Hanya ya dalam turnamen kayak begini, lu berharap mereka improve aja, terutama si fucking Depay ini. Tapi lo lihat memang Weghorst juga pas masuk ini nggak lumayan bantu nggak? Bantu karena ya kan? Ya kan selain gol ya. Gue kemarin nobar kan, teman-teman kan banyak MU tuh. Dia apa kok di MU nggak gitu? Di MU dia itu suruh kerja keras. Iya, suruh dia bukan yang gitu ya. Suruh mundur-mundur. Di Belanda lu tunggu aja, ntar kita yang supply. Dan sebagai real striker dia menunjukkan bahwa dia bisa cetak gol. Dan dia gue lihat rajin juga kok untuk cover. Oh iya, tapi nggak seperti kayak di MU. Oh, MU benar-benar jadi tugasnya. Benar-benar jadi. Dan emang dia cocoknya setelah menit-menit berapa kali masuk. Iya, dan dari start nggak bisa, dia harus turun maju turun. Powernya nggak dapat untuk main 90 menit. Maka dari itu Depay selalu it's okay Depay main. Cuman ya lu harus tunjukkan. Dan pergantian baru di menit 80 kalau nggak salah, 81 baru. It's too late.
Harusnya pemain kayak Depay ini nggak ada satu pemain lebih besar daripada timnas Belanda, ngerti nggak? Nah kalau main jelek menit 65 gue tarik. Tapi Koeman agak cupu. Tapi kan dia created chances juga, coach. Walaupun dia, gagal. Dia create chances justru pada saat lu finish 2-3 kali gagal, artinya mungkin lu lagi nggak bagus. Dan on target lu cuma 4 loh dari 20-an tembakan gitu kan. Secara data ya. Iya. Ya tapi shootingnya itu tipis banget gitu yang si Depay itu. Tapi lo optimis jadi lihat Belanda. Oh iya. Yang penting kan sekarang permainan. Kalau kita bicara ya contoh kayak Arsenal nggak punya. Kalau Jerman kan meyakinkan buat coach. Oh iya. Kayak Arsenal kan nggak punya striker, tapi bisa cetak 90 gol lebih nomor 2 dari itu. Nah sekarang juga nomor 1 itu adalah basicnya, patternnya jelas, pemainnya jelas, create chance-nya jelas. Nah sekarang tinggal finishingnya. Nah kalau Depay nggak bisa cetak gol, ya make sure yang lain bisa cetak gol. Dan itu tidak dengan 3 pemain yang karakternya sama di tengah. Berarti next itu lawan Prancis, Austria. Prancis dulu. Iya Prancis Austria ya. Iya. Prancis udah keisi ya. Udah keisi. Oh, iya. Kalau Austria? Oh, belum keisi ya. Oke. Prancis, Austria sama Prancis, Polandia udah keisi. Dua-duanya Prancis. Iya. Iya. Oke, kita nanti akan lanjut lagi ngobrolin Inggris juga. Dan ini memang kita kayak token listrik bermasalah nih ya. Bunyinya makin cepet karena kalau gua nggak transfer kagak kebayar listriknya. Nah, masalahnya gua mau transfer, lu belum transfer juga nih. Udah ada, Bang. Oh, udah. Udah ada. Oh, ya udah coba. Nah, ini udah banyak ini sekarang yang... bukan cuma masalah makan anak-anak nih. Token listrik juga nih. Coba cepetan. Udah ada yang berbagi uang lebarannya di Saweria. Oh, udah ada. Yang pertama ada dari Jani. Selamat 100.000 rupiah. Selamat malam semua. Udah mau ngomong gitu aja. Terima kasih. Terima kasih. Berapa? 100.000. Oh, kalau bisa 4 kali begitu. Jan ini dari Pontianak kalau nggak salah. Pontianak. Ini temannya si siapa? Atau lagi? Asih. Asih. Asih Jawa. Nggak beda, tapi dua-dua domba. Oh, dua-duanya domba. Gak dipotong kan, tapi tadi gak disembelih kan. Dombanya. Hanya domba jastok nggak boleh disembelih. Next juga dari Wan, 200.000 rupiah. Salam dari TKI 200. Taiwan. Mas Aryo, Inggris kok gitu? Iya. Wan ini Iwan itu Wan, kan? ya. Iya. Iwan Kastiawan Ya, kan? 200.000. Makasih Iwan. Bukan Iwan Saktiawan. Saktiawan. Kalau dia mah pelit, kagak bakal dia cuma ngasih produk. Apa dia bilang? Inggris. Nanti kita bahas panjang kan Inggris Inggris. kok gitu doang. Nanti kita bahas memang setelah ini. Ya, next dari Anthony, 60.000 rupiah. Vanessa miss you, belum juga pernah ketemu udah miss you aja. Miss you Kamu tuh. emang orang tuh pada kangen online sama kamu. Bahkan katanya udah jadi fantasi. Waduh. Sering gak lu gelisah gitu malam? Next dari Anthony lagi. Vanessa love ya ampun Anthony. Tolonglah Nes di follow up Iya. secara online. Thank you Anthony. Iya. Tadi Next. bener loh Anthony 2,5 juta. Kita bisa ketemuan langsung. Tiketnya bisa langsung transfer ke abang ya. Ya, tenang aja. Bagi hasil. Next dari Laundry Doren 10 Laundry. Pasti ini, Doren. Australia? Australia Australian $10. Laundry Doren. Malam jebret media based on game pertama mending mana Belanda atau Inggris? Pas banget nanti juga kita akan bahas ya. Jadi ada 2 pertanyaan tentang Inggris yang akan kita bahas. Ini 10 Australian dollar ya. Ya. Yes. Terima kasih setiap malam kasih 10 Australian dollar lumayan kalau sebulan. Iya. Lumayan buat kita ya kan, dan juga dia itu penghasilannya juga bagus dia kalau nggak salah pelatih surfing apa dia. Oh gitu. Enggak lah. Ya, Abang. Tapi dia YNWA. Ya. Ada lagi? Udah. Nah ini Udah ya? next fact ada Ya. udah pasti soal Lamine Yamal ya yang belum 17 tahun tapi udah bisa tampil di Euro tahun ini. Ini juga adalah rekor termuda untuk sekarang. Nah, walaupun dia belum nyetak gol, Spanyol juga menang meyakinkan dari Modric FC 3-0. Keren banget tuh lihat 16 tahun 16 338 hari. Berarti 20-an hari lagi dah dia jadi 17 tahun. Iya, baru punya KTP. 20 Ya. tahun. Anaknya Mas Aryo udah 20 tahun. Balik lagi. Beda 4 tahun tuh sama Daddy Sugar.